Pernah nggak kamu ketemu orang yang kelihatannya tenang, bahkan kalem, tapi begitu tersulut emosi, bukan pukulan yang kamu takutkan, melainkan kata-katanya? Satu kalimat saja, jab. Nggak teriak, nggak maki-maki kasar, tapi tepat menusuk ke bagian yang paling sensitif. Dan anehnya, setelah itu kamu kepikiran terus, sampai malam, sampai besok, bahkan sampai berhari-hari. Nah, kalau kamu pernah mengalami itu, atau jangan-jangan kamu yang sering begitu, hari ini kita akan membahas sesuatu yang serius tapi penting. Karena ada yang bilang, terutama dalam sudut pandang kejawen, ada beberapa karakter weton yang ketika emosinya memuncak, ucapannya bisa berubah jadi senjata. Dan salah satu yang paling sering disebut adalah weton wage. Tapi ingat ya, video ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk menakut-nakuti, apalagi untuk membuat kita saling curiga. Justru ini adalah pengingat, supaya kita bisa lebih memahami diri, lebih bijak mengelola emosi, dan lebih berhati-hati menjaga lisan. Karena kadang yang membuat hubungan retak bukan masalah besar, melainkan kata-kata yang keluar saat marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang, selamat bergabung di Gria Kejawen, tempat kita belajar memahami sisi batin, karakter diri, serta tuntunan hidup melalui kacamata kearifan Jawa, dengan cara yang hangat, bijak, dan membangun. Semoga siapapun yang sedang menonton video ini diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, ditenangkan hatinya, dan dijauhkan dari emosi yang merusak diri sendiri maupun orang lain. Semoga setiap kata yang kita dengar hari ini menjadi ilmu, menjadi pengingat, dan menjadi jalan untuk memperbaiki diri. Amin ya Robbal Alamin. Nah, kalau kamu siap, kita masuk ke pembahasan inti, peringatan keras. Weton wage kalau sudah emosi, kata-katanya bisa jadi senjata. Dan sebelum lanjut, aku minta tolong ya, klik tombol like kalau kamu suka pembahasan seperti ini, subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan konten-konten Gria Kejawen berikutnya, dan tulis di komentar, saya hadir di Gria Kejawen, biar aku bisa sapa kamu satu persatu. Yuk, kita mulai. Weton wage itu unik. Banyak orang mengira mereka biasa saja, karena dari luar terlihat kalem, rapi, dan terkontrol. Tapi justru di balik ketenangan itulah ada dunia batin yang sangat dalam. Wage bukan tipe yang gampang heboh, bukan juga yang suka cari perhatian. Mereka lebih sering memilih diam, mengamati, lalu menyimpan semuanya di dalam pikiran. Karakter yang paling menonjol dari wage adalah PK. PK bukan hanya soal perasaan, tapi juga soal situasi. Mereka bisa menangkap perubahan nada bicara, gestur kecil, bahkan energi seseorang tanpa perlu dijelaskan. Karena itulah, orang wage sering kelihatan tajam saat menilai orang, padahal bukan sok tahu. Mereka hanya terlalu cepat menangkap sesuatu yang tidak semua orang sadar. Wage juga dikenal sebagai pribadi yang berprinsip. Kalau sudah yakin dengan satu nilai, mereka akan menjaga itu mati-matian. Mereka bisa sabar, bisa mengalah, bahkan bisa terlihat nggak enakan. Tapi bukan berarti mereka lemah. Mereka hanya menahan, demi menjaga suasana. Namun hati-hati, menahan terus-menerus itu seperti menumpuk kayu kering. Dari luar tampak baik-baik saja, tapi di dalam sedang mengumpulkan bahan bakar yang suatu hari bisa menyala besar. Satu lagi ciri wage, mereka ingat. Bukan dendam, tapi ingat. Mereka mengingat detail yang bagi orang lain mungkin dianggap sepele. Cara kamu menatap, cara kamu meremehkan, cara kamu bicara tanpa menghargai. Dan karena mereka jarang langsung bereaksi, banyak orang salah paham. Ah, dia nggak masalah. Padahal bukan tidak masalah. Wage hanya belum memilih waktu untuk bicara. Di sisi lain, wage biasanya punya hati yang setia dan tulus. Kalau sudah sayang, mereka total. Mereka bisa jadi teman yang paling bisa dipercaya, pasangan yang paling menjaga, atau rekan yang paling serius membantu. Tapi karena mereka juga sensitif, mereka mudah terluka kalau merasa dikhianati, dipermainkan, atau tidak dihargai. Dan luka itu sering tidak keluar lewat tangisan, tapi lewat diam yang panjang. Itulah kenapa wage sering hidup dengan satu tekanan batin yang tidak terlihat. Antara ingin bicara dan takut menyakiti, antara ingin marah dan takut menyesal. Mereka memendam sampai batas tertentu. Dan ketika batas itu terlewati, barulah kita paham bahwa ketenangan wage bukan berarti tidak ada badai,
melainkan badai itu sedang disimpan rapat-rapat di dalam. Nah, dari sini kita mulai mengerti kenapa saat emosi Wage meledak, kata-kata mereka bisa berubah jadi sesuatu yang sangat tajam. Dan itu yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak bikin orang merinding, sekaligus paling sering bikin salah paham, saat weton Wage sudah emosi. Karena Wage itu bukan tipe yang marahnya meledak-ledak di awal. Mereka bukan yang langsung membanting pintu, bukan yang teriak-teriak duluan. Justru kebanyakan Wage, marahnya pelan. Marahnya dingin. Dan itulah yang membuatnya berbahaya. Wage biasanya memberi tanda-tanda dulu. Mereka mulai diam, mulai menjaga jarak, mulai membalas seperlunya. Tapi karena mereka tidak ribut, orang lain sering menganggap itu sepele. Ah, dia cuma capek. Ah, dia nanti juga biasa lagi. Padahal di dalam, Wage sedang menahan sesuatu yang semakin berat. Semakin lama ditahan, semakin rapat disimpan, semakin tajam tersusun. Dan ketika batasnya lewat, biasanya Wage tidak mengeluarkan banyak kata, tapi kata-kata yang keluar itu seperti peluru. Singkat, cepat, tepat sasaran. Mereka tidak perlu berkata panjang. Mereka tidak perlu memaki kasar. Tapi kalimat mereka sering menyentuh titik yang paling sensitif. Seakan-akan mereka tahu persis di mana kamu lemah, di mana kamu rapuh, dan di mana kamu paling takut. Yang membuatnya makin terasa adalah gaya bicaranya. Wage bisa tetap tenang saat mengucapkannya. Tidak dengan emosi yang meledak, tapi dengan wajah datar. Dan justru karena datar itu, lawan bicara merasa, ini serius. Ini bukan sekadar marah. Ini keputusan. Kata-kata mereka sering terdengar seperti vonis, rapi, logis, menyudutkan. Sehingga orang yang mendengar bukan hanya sakit hati, tapi juga merasa tidak punya ruang membela diri. Inilah kenapa banyak orang berkata, Wage kalau marah, bukan bikin luka, tapi bikin trauma. Bukan karena Wage jahat, tapi karena saat marah, semua hal yang selama ini dipendam, semua luka yang dikumpulkan, keluar sekaligus dalam bentuk kata-kata yang sudah tersusun di kepala. Dan yang paling menyedihkan, setelah semuanya terjadi, Wage sering mengalami dua hal sekaligus. Lega, karena akhirnya berkata jujur. Menyesal, karena sadar ada hati yang terluka. Tapi karena karakter Wage juga punya gengsi dan harga diri yang kuat, mereka sering tidak langsung minta maaf. Mereka memilih diam lagi. Mereka menunggu, situasi membaik, dengan sendirinya. Padahal kata-kata itu tidak bisa ditarik kembali. Sekali keluar, ia bisa tumbuh jadi ingatan buruk di kepala orang lain. Kalau kamu weton Wage, coba renungkan ini pelan-pelan. Saat kamu marah, mungkin kamu merasa sedang membela diri. Tapi bisa jadi, tanpa sadar, kamu sedang membunuh sesuatu yang berharga. Kepercayaan, kedekatan, rasa aman, hanya karena kamu ingin menang dalam satu momen. Namun, sisi baiknya, kalau Wage bisa menyakiti dengan kata-kata, berarti Wage juga punya potensi besar untuk menguatkan dengan kata-kata. Karena lidah yang tajam itu, kalau diarahkan dengan sadar, bisa jadi pedang yang melindungi, bukan pedang yang melukai. Nah, di bagian berikutnya kita akan bahas bagaimana Wage mengubah senjata itu menjadi cahaya, menjadi energi yang menenangkan, dan menjadi kekuatan yang membuat hidupnya justru makin dihormati. Sekarang dengar baik-baik, terutama buat kamu yang weton Wage, atau kamu yang merasa, kok ini aku banget. Bagian ini bukan untuk menuduh. Ini untuk membangunkan. Karena sebenarnya, di balik ketajaman kata-kata itu, Wage punya potensi yang luar biasa besar. Potensi yang kalau diarahkan dengan benar, bisa membuat hidupmu lebih tenang, hubunganmu lebih sehat, dan kamu makin dihormati tanpa harus melukai siapapun. Wage itu punya kekuatan yang tidak semua orang punya. Ketepatan. Kamu bisa membaca keadaan. Kamu bisa menilai situasi dengan cepat. Kamu bisa memilih kata yang paling kena. Dan justru karena itu, kamu harus lebih sadar. Mulutmu bisa jadi obat, tapi juga bisa jadi racun. Kalau kamu bisa membuat orang hancur hanya dengan satu kalimat, artinya kamu juga bisa membuat orang bangkit hanya dengan satu kalimat. Kalau kamu bisa membuat orang diam karena sakit hati, kamu juga bisa membuat orang diam karena terharu. Masalahnya bukan pada kemampuanmu, tapi pada kendalinya. Ingat ini, marah itu manusiawi.
Tapi melukai itu pilihan. Dan orang kuat bukan yang paling tajam saat emosi, melainkan yang mampu menahan lidahnya meski hatinya sedang terbakar. Nah, ini langkah-langkah yang bisa kamu latih. Bukan teori muluk-muluk, tapi praktis dan bisa langsung dipakai. 1. Latih, jeda, sebelum bicara. Saat emosi naik, tubuhmu seperti disetir oleh api. Kalau kamu bicara saat itu, yang keluar biasanya bukan kebenaran, tapi dendam yang rapi. Biasakan jeda 10-20 detik. Tarik napas panjang. Kalau perlu, minum dulu. Karena satu jeda singkat bisa menyelamatkan hubungan bertahun-tahun. 2. Bedakan, menegur, dan menghukum. Wage sering merasa, aku cuma jujur. Tapi jujur yang dilontarkan dengan amarah bisa berubah jadi hukuman. Tanya ke diri sendiri sebelum bicara, aku mau memperbaiki keadaan, atau mau membuat dia menyesal? Kalau tujuanmu membuat orang menyesal, itu bukan komunikasi, itu serangan. 3. Bicara soal perilaku, bukan menyerang pribadi. Kalimat, kamu selalu bikin masalah, itu menyerang identitas. Lebih baik, aku nggak nyaman ketika itu terjadi. Wage itu cerdas. Kamu mampu menyusun kata yang tegas tanpa merendahkan. Tinggal niatnya kamu ganti. 4. Belajar minta maaf tanpa merasa kalah. Ini tantangan terbesar Wage, gengsi. Padahal minta maaf itu bukan merendahkan diri. Minta maaf itu tanda kamu punya kontrol atas diri sendiri. Kalimat sederhana seperti, aku tadi emosi. Maaf kalau caraku bicara menyakitkan. Itu bisa jadi jembatan yang menyelamatkan banyak hal. 5. Salurkan emosi ke tempat yang tidak melukai orang. Wage sering meledak karena terlalu lama menahan. Jadi jangan tunggu penuh. Tuliskan isi hati. Cerita ke orang yang tepat. Atau ambil waktu menyendiri untuk menenangkan diri. Karena emosi itu energi. Kalau tidak disalurkan dengan sehat, ia mencari jalan keluar, dan seringnya lewat kata-kata tajam. Dan ini yang paling penting. Kamu bukan weton yang berbahaya. Kamu hanya orang yang sedang belajar. Weton bukan vonis, tapi cermin. Bukan untuk membuatmu takut, tapi untuk membuatmu sadar. Mulai hari ini, pilih satu hal. Jadikan kata-katamu bukan peluru, tapi pelukan. Jadikan ketegasanmu bukan senjata, tapi batas yang sehat. Karena ketika Wage mampu mengendalikan lisan, orang tidak hanya takut padamu, mereka akan menghormatimu. Di bagian terakhir nanti, kita tutup dengan pesan yang menenangkan dan menguatkan, supaya siapapun yang menonton video ini pulang dengan hati yang lebih ringan dan lebih bijak. Sahabat semua, kita sudah sampai di bagian terakhir. Dan aku ingin menutup pembahasan ini bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa sadar. Karena pada akhirnya, tujuan kita belajar weton dan memahami karakter bukan untuk menghakimi diri sendiri atau orang lain. Tujuannya satu, supaya kita hidup lebih bijak. Weton Wage. Kalau kamu sedang menonton ini, mungkin ada bagian yang terasa nusuk, tapi juga terasa benar. Dan kalau itu terjadi, jangan defensif, jangan merasa diserang. Anggap ini sebagai cermin lembut yang sedang berkata, kamu orang baik, tapi kamu perlu menjaga satu hal, lidahmu saat emosi. Karena kata-kata itu unik. Ia tidak terlihat, tapi bisa membekas lebih lama daripada luka fisik. Orang mungkin lupa apa yang kita beri, lupa apa yang kita bantu, tapi mereka sering ingat bagaimana rasanya ketika kita bicara pada mereka saat marah. Ingat ini pelan-pelan. Kata-kata itu seperti panah. Sekali melesat, ia tidak bisa kembali. Dan yang paling menyakitkan, kadang panah itu bukan hanya melukai orang lain, tapi juga melukai kita sendiri. Karena setelah emosi reda, yang tersisa adalah penyesalan, rasa bersalah, dan hubungan yang jadi renggang. Tapi kabar baiknya, selama kamu masih bisa sadar, kamu masih bisa berubah. Dan perubahan itu tidak harus besar dalam sehari. Cukup mulai dari satu hal kecil. Saat emosi naik, jangan langsung bicara. Saat hati panas, jangan langsung menilai. Saat marah muncul, jadikan doa sebagai rem. Kalau kamu Wage, kamu sebenarnya punya kekuatan besar, ketegasan, kecerdasan, dan ketepatan. Sekarang tinggal kamu arahkan kekuatan itu untuk hal yang mulia. Bukan untuk menumbangkan orang, tapi untuk menuntun orang. Bukan untuk membuat orang takut,
tapi untuk membuat orang mengerti. Dan buat kamu yang bukan wage, tapi punya pasangan, teman, keluarga, atau rekan kerja yang wage, ingat juga, mereka bukan keras tanpa alasan. Seringkali mereka tajam karena terlalu lama menahan. Jadi kalau kamu ingin mereka berubah, bantu dengan cara yang benar. Hargai, dengarkan, dan jangan meremehkan rasa mereka. Sahabat semua, semoga video ini jadi pengingat untuk kita semua. Lisan itu cermin hati. Kalau hati kita baik, lisan kita akan jadi jalan kebaikan. Tapi kalau hati kita penuh luka, lisan bisa jadi senjata yang tanpa sadar melukai banyak orang. Dan kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, aku dukung kamu untuk ikut membesarkan Gria Kejawen. Klik like supaya video ini menjangkau lebih banyak orang yang butuh pengingat. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena di Gria Kejawen kita akan terus belajar tentang karakter, batin, energi diri, dan tuntunan hidup Jawa yang dibahas dengan cara yang menenangkan dan membangun. Tulis di komentar, saya keluarga Gria Kejawen, biar aku bisa sapa kamu, dan kita saling menguatkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih sudah membuka hati untuk belajar dan bertumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya, di Gria Kejawen.